Ya, selamat sore pemirsa. Sore ini hari Senin. Oh, miring baju saya. Ya, sore ini hari Senin 13 Januari 2025 ya. Sore ini cuacanya cerah berawan. Saat tadi saya agak khawatirkan turun hujan, tapi ternyata ini kondisinya cerah berawan ya. Nah, sore ini teman-teman saya pengen berbagi aja tentang beberapa hal yang pengen saya sampaikan ya. Yang pertama, kenapa saya memilih setelah sekian banyak ya partai-partai yang coba saya jajaki untuk saya masuk ya. Kenapa saya kok lebih klop dan lebih nyaman dan bahkan akan OTW gabung ke PDI Perjuangan. Setelah sebelumnya saya ini merupakan pengkritik keras dari PDI Perjuangan. Mau tahu nggak? Mau tahu kenapa? Ya inilah hikmah dari sebuah pepatah, sebuah nasihat hidup yang mengatakan kalau kita cinta, kita suka, maka cintailah dan sukailah orang atau sesuatu itu secukupnya. Kalau tidak suka atau benci, ya kan, maka bencilah orang atau sesuatu itu secukupnya. Bentar ya teman-teman, ada yang lagi bikin konten juga, jadi saya nggak mau ganggu. Bentar ya. Oke, barusan lewat dari yang bikin konten, ada di belakang saya tuh. Nah, jadi kenapa saya memilih untuk merapat ya ke PDIP, tapi belum pasti waktunya kapan ya. Saya perlu pertimbangan juga. Karena sebagaimana kita tahu, yang saya tahu juga, PDIP ini adalah partai yang sangat mengedepankan politik dengan prinsip pendirian yang teguh. Teman-teman kan tahu PDIP ini adalah partai ideologis, partai yang memiliki ideologi, sikap politik atau political stances, dan posisi politik atau political positions yang kuat dan jelas gitu loh. Nah, makanya mau tidak mau saya harus siap dengan segala apa yang nanti akan dialami nanti. Karena PDIP ini juga kaderisasinya kuat, teman-teman. Kaderisasinya kuat dan nyatanya kalau dulu orang banyak melumpat-lumpat sebelum gabung ke PDIP ya, ketika sudah gabung dengan PDIP mantep itu. Contohnya ada satu mantan anggota MPR DPR yang tadinya kepilih, Pak Masam, yang tadinya kepilih dari Golkar untuk periode 99 sampai 2004, tapi di tahun 2001 pindah ke PDI Perjuangan. Ada juga nama Ruth Sitompul. Ruth Sitompul ini kan kita tahu sendirilah ya, banyak kali dah pindah partai. Awalnya Golkar, lalu kemudian berpindah ke Demokrat, tiba-tiba ke PDIP. Nah, betah dia di sana, di PDIP ya, nggak keluar lagi. Sama satu lagi, Ferdinand Huta Hayan ya, tadinya kan dia di Demokrat. Nah, begitu masuk ke PDIP tambah mantap dia. Nah,
itu jadi apa, boleh dibilang orang yang apa, dulunya tidak. Tadi hidung saya mendadak gatal, saya maskeran dulu ya teman-teman ya. Tapi sambil ngomong aja nggak apa-apa. Dulu itu orang banyak dah lompat pagar, tau-taunya begitu di PDIP anteng gitu. Tapi ada juga yang cabut dari PDIP karena ya nggak kuat dengan politiknya PDIP yang seperti itu. Nah, kebanyakan yang cabut, yang out dari PDIP itu kan adalah mereka-mereka yang fatsun politiknya adalah tujuan akhir dari berpolitik itu kan adalah untuk berkuasa gitu loh. Nah, fatsun itu tidak dipakai oleh PDIP sayangnya. Fatsun politik atau doktrin politiknya PDIP adalah kita berpolitik tujuan akhirnya adalah Indonesia, rakyat Indonesia, mengabdi kepada rakyat Indonesia dengan penuh dedikasi. Nah, itu yang menjadi tujuan akhir dari berpolitiknya PDI Perjuangan. Nah, itu yang membuat saya tuh kayak cocok gitu loh. Ada kecocokan dengan saya gitu loh. Ya kan? Orang bilang PDIP partai wong cilik. Memang betul. PDIP itu baik di pemerintahan maupun di mana? Di luar pemerintahan selalu apa namanya? Wong cilik. Dan PDIP ini adalah partai reformasi Tulen. Karena ketika pemilu pertama di era reformasi pada tanggal 7 Juni 99 Pileg, PDIP itu keluar sebagai juara satu dengan perolehan 153 kursi MPR DPR pada waktu itu. Lalu hat-trick kan dari 2014 sampai terakhir pemilu 2024 tetap juara satu, walaupun perolehan terakhir ini melorot dari sebelumnya 128 kursi menjadi 110 saja. Nah, tapi kan ini membuktikan bahwa sejarah membuktikan bahwa PDIP ini adalah partai yang boleh dibilang partai reformis Tulen, partai reformasi sejati gitu loh. Karena di era reformasi ini kan kita pemilu sudah berapa kali? Lebih dari 5 kali ya. 99, 2004, 2009, 2014, 2019, 2024, 6 kali. Dan nanti pemilu 2029 adalah pemilu yang ke-7 di era reformasi. Jadi sudah dari 6 kali pemilu ini PDIP itu keluar sebagai pemenang pemilu itu 4 kali. Ya. 1 kali dimenangkan oleh Partai Golkar di tahun 2004, partai pemilunya. Tahun 2009 partai baru, partai Demokrat yang keluar sebagai pemenang pemilu. Tahun 2000 apa yang terjadi? Apa yang terjadi teman-teman? Apa yang terjadi? What's going on? Kok kayak ada yang ganjil ya? Bentar. Ini apa yang
what is going on gitu loh. Apa yang terjadi? Oh, ternyata apa ini namanya? Apa ini? Sampah atau apa yang tadi terinjak oleh bus Transjakarta tadi? Entahlah, saya nggak tahu. Wah, apa ini? Turnamen volleyball DN Sport Cup 2025, Jalan Kampung Bulak Bakti, RT 8 RW 02, 200 meter. Menarik. Di sini nih berarti. Nah, lanjut lagi ya. 2009 kan yang menang Partai Demokrat. Partai baru. Karena pada saat itu mengkapitulasi popularitas Presiden ke-6 Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang lagi naik pada saat itu. Itu sebabnya kenapa di Pilpres 2009 yang ada 3 pasang calon, SBY untuk periode yang kedua di 2009. Oke, saya ulang, maaf. Itu sebabnya kenapa di Pilpres 2009 kalau itu ada 3 pasang capres cawapres, untuk periode yang kedua SBY menang dengan 1 putaran, tolak lagi atas mantan wakil presiden kala itu Yusuf Kala yang maju sebagai capres berpasangan dengan Pak Wiranto, dan mantan presiden Ibu Megawati Soekarno Putri yang berpasangan dengan yang sekarang presiden Pak Prabowo Subianto, atau dulu terkenal dengan sebutan Mega Pro. Kalau yang ini JK Win. Kalau SBY berpasangan dengan kala itu mantan Gubernur Bank Indonesia Profesor Budiono, Guru Serugem, dengan brand SBY Berbudi. Itu. Nah, itu ngaruh teman-teman. SBY Berbudi, SBY bersama Budiono. Wah, itu ya. Jadi menang 1 putaran gitu. Karena dikapitulasi popularitas SBY pada waktu itu meningkat sebelum akhirnya serangkaian kasus korupsi melanda pemerintahan periode kedua Presiden SBY. Rakyat gak puas, banyak kader Demokrat yang diantaranya ada yang ngejabat menteri ketangkep KPK korupsi, ya kan, masuk bui. Oh, banyak loh. Ada Angelina Sonda, ada Andi Malarangeng, ada Jero Wacik. Lebih baik nulis beliau sekarang, Pak Jero Wacik, orang Bali. Jero Wacik. Ada, oh banyak lah, beberapa kader-kader top Partai Demokrat yang ditangkap KPK, ya, ditangkap KPK. Dan itulah kenapa yang membuat Pilpres 2014 membuat perolehan suara Partai Demokrat nyungsep, dimenangkan lagi oleh PDIP
2019 nyungsep lagi. Di 2024 Partai Demokrat keluar sebagai juru kunci dari partai yang lolos ke DPR RI periode 2024-2029. Ya kan, bisa dilihat dari yang tadinya keluar sebagai pemenang pemilu 2009, 15 tahun kemudian menjadi juru kunci. Di DPR. Untuk periode ini kan hanya ada 8 partai politik yang lolos ke DPR karena parliamentary thresholdnya dinaikkan menjadi, kalau saya tidak salah, 4%, ya. Jadi 4%. Kali pertama kita tidak menyaksikan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 di DPR. Di periode sebelumnya P3 itu juru kunci di partai yang lolos DPR RI 2019-2024. Ada 8 juga yang lolos karena Partai Hanura kan tidak lolos. Ambang batasnya kan sudah naik. Jadi pada waktu itu 3,5%. Ya, kalau ini sekarang kayaknya sudah naik menjadi 4% ambang batas kelolosan ke DPR-nya. Kalau saya setuju gini teman-teman ya, untuk memperkuat sistem presidensial kita ya, dan DPR itu harus diperlemah banget peranannya, karena seringkali banyak pengamat kita yang mengatakan kebijakan presiden itu tersandra oleh manuver politik di DPR. Makanya kalau saya boleh bilang, peran DPR-nya ini harus dilucuti. Jadi jangan dilucuti hanya untuk legislasi aja, dan presiden hanya untuk eksekusi aja, hanya sebagai eksekutor sesuai peranannya sebagai eksekutif. Jadi presiden tidak punya fungsi legislasi. Jadi hanya fungsinya di eksekusi aja, eksekutif aja. Tidak di legislasi, tidak juga di yudikatif. Kalau saya sih gitu cara berpikirnya. Ya. Caranya gini teman-teman. Caranya ya, ambang batas kelolosan atau parliamentary threshold itu dinaikkan. Jadi jangan juga terlalu banyak partai yang di DPR, nanti nggak maksimal gitu loh. Kalau bisa dinaikkan menjadi maksimal sebagaimana usulan praksi P3 dulu, 10%. Nah, kalau 10% ini kan berarti hanya berapa partai kan yang lolos. Nih kita rekap ya teman-teman. Boleh kita rekap ya. Ya, 8 volleynya ada di sana kebetulan. Kalau ada tadi. Perolehan suara persen untuk PIP. Oh, fuck. Sendal gua kenapa pakai copot segala ya? It's like a fucking shit kalau setiap kali ngelewatin sini gitu loh. Karena saya nggak bawa mobil. Kalau saya bawa mobil nggak bisa juga lewat sini, bisa lewat sana, muter. Dan it takes time. It takes time memang. Bukan masalah macetnya atau apa, it takes time. It takes time karena memang ini sore padat ya. Jadi makanya saya bilang it takes time. Bukannya masalah macet enggaknya. Saya selalu mengatakan it takes time. Gitu loh. Nah, kawan semua, kita terusin ya teman-teman. Nah, jadi kita rekap ya. Yang saya ingat gini, kalau PDIP itu mendapat suara
16%, kan 110 kursi itu 16% di pemilu 24. Golkar 102 kursi, berarti kan selisihnya nggak terlalu jauh lah, mungkin sekitar 13 sampai 14%. 102 ya, 102 kursi Golkar. Gerindra nomor 3, perolehan kursinya ada 80 sekian lah. Saya nggak hafal teman-teman. Kalau saya ada 2 HP enak, jadi saya bisa buka data. Tapi lanjutannya habis ini ya, habis commercial break dulu. Oke, udah. Jadi ya, saya baru ingat Gerindra dapat 86 kursi di DPR untuk 2024-2029. Ya, artinya kalau dipersenin sih ya antara 9 sampai 10% atau 11 lah barangkali. Saya nggak tahu. Saya nggak ada data sebabnya. Jadi kan kalau ambang batas parliamentary threshold itu naik jadi 10%, kan berarti ya hanya ada 2 sampai 3 partai aja yang berada di DPR gitu loh. Nah, menurut saya itu sehat dan itu cocok untuk sistem presidensial. Kenapa? Karena setiap kebijakan itu akan mudah untuk disetujui atau ditolak oleh wakil rakyat gitu. Dan ini bagus. Nah sekarang gini teman-teman ya, sekarang gini, di periode 2024-2029, andai ambang batas kelolosan parlemen atau parliamentary threshold sudah diberlakukan 10%, kan berarti yang lolos ke DPR otomatis kan untuk yang ini hanya PDIP dan Golkar saja, ya kan? Sisanya kan gak lolos. Sementara presidennya Pak Prabowo Subianto adalah dari Partai Gerindra, gitu loh, dari Partai Gerindra. Ketua umumnya lagi, nggak cuma ketua umumnya, ketua dewan pembinanya juga. Nggak cuma ketua dewan pembinanya, pendiri Partai Gerindra. Wow, keren kali bah. Iya. Keren ya. Tapi di DPR partainya nggak ada perwakilan. Jadi itu yang namanya the true meaning of checks and balances. Adanya fungsi keseimbangan, fungsi pengawasan dan penyeimbangan. Jadi presidennya dari partai yang berbeda dengan partai yang mengontrol legislatif gitu. Dan itu sehat teman-teman. Jadi nggak akan bisa seenak udel gitu loh. Jangan mentang-mentang diusung partai partai KMP, Koalisi Merah Putih, ya kan? Partai-partai yang kebijakan-kebijakan yang tidak masuk akal itu akan OTW lolos. Enggak juga teman-teman. Ya memang partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih saat ini kan adalah salah satunya Partai Golkar, ya.
Golkar yang akan kemungkinan menjadi stok pendukung Prabowo kalau ambang batas parliamentary threshold itu 10% sekarang. Nah, PDIP di luar, atau hanya, ya kan statusnya sekarang kan hanya sekedar pemberi confidence and supply, dukungan dan kepercayaan saja gitu kan, nggak mengatakan dirinya sebagai oposisi. Kalau PDIP menyatakan dirinya sebagai oposisi, nah ini yang kalau ambang batas kelolosan DPR atau parliamentary threshold itu dinaikkan jadi 10% sekarang ini, ya mohon maaf lahir dan batin ya, mungkin makan bergizi gratis nggak bakal kejadian, bakal stop. Kemudian sejumlah hal-hal yang nggak masuk akal lain juga pasti akan terhenti gitu loh. Ini kalau mau memperkuat sistem presidensial kita, selain menghilangkan fungsi legislasi dari presiden gitu. Dan akan juga menekan supaya DPR itu cepat sahkan undang-undang PAK, rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Karena hanya ada 2-3 partai saja, 2 lah katakan, 2 partai saja yang ada di DPR ya. Taruhlah PDIP dan Golkar saja, misal ambang batasnya sudah 10%, misal ya. Ya mau nggak mau 2 ini akan didorong oleh masyarakat untuk ayo sahkan ini RUU PAK gitu loh. Ya kan? Iya. Itu kalau ambang batas parliamentary thresholdnya untuk lolos DPR naik jadi 10%. Kalau formulanya kayak sekarang, DPR atau lower house dari MPR yang punya kekuatan penuh ya, itu yang akan dikejar oleh masyarakat gitu loh. Tapi kalau modelan seperti di US, di Amerika Serikat, yang upper chamber dari kongresnya yaitu Senat. Kalau di sini DPD, upper house atau upper chambernya MPR, diperkuat ininya, peranannya. Itu juga bisa jadi didorong oleh masyarakat untuk apa? Untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Jadi menurut saya pribadi ya, peranan lower chamber dan upper chamber atau lower house dan upper house dari MPR, yaitu DPR dan DPD, ini harus sama-sama kuat. Cuman ya upper house harusnya peranannya lebih kuat daripada lower house pada saat-saat krusial gitu loh. Setiap produk legislasi yang dihasilkan oleh lower chamber itu harus melalui upper chamber dulu gitu. Itu saya ngeliat anak kecil main sepeda kayak gitu, jadi keinget saya dulu loh teman-teman. Gak tau kenapa I feel emotional gitu lah. Gak tau kenapa I feel emotional now gitu. Jadi kayak pengen balik ke zaman dimana saya kecil, almarhum papa saya masih ada gitu ya. Ya itu masa-masa kenangan sih. Tapi saya sudah ikrar sama diri saya bahwa ya saya akan berjuang bahagiakan mama saya di sisa-sisa hidupnya. Saya doakan dan beliau umurnya panjang ya,
sepanjang umur Mufti Besar Ghana. Mufti Besar Ghana masih hidup, umurnya udah 105 tahun teman-teman, lahir tahun 1919, masih hidup sampai hari ini, Masya Allah. Saya sih berdoa mudah-mudahan mama saya umurnya bisa sampai 1 abad ya, dalam arti harfiah. Banyak yang mau saya balas kebaikan beliau selama ini gitu. Terlalu banyak, a lot gitu. Ya, ini aja yang bisa saya share buat sore ini ya. Makasih banyak udah nonton. Nggak tahu kenapa saya feel emotional sore ini ya. Yang jelas jangan lupa terus subscribe channel YouTube saya biar nggak ketinggalan konten-konten menarik setiap harinya dan setiap minggunya ya. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore dan